Nevi'im, Ketuvim yang menulis orang-orang Yahudi. Saya nanya sama Pak Budi Asali semalam, karena Pak Budi Asali bilang yang nulis orang Kristen. Saya nanya orang Kristen mana yang menulis tanah. Dia bilang semua yang dipel itu orang Kristen katanya. Jadi karena ini yang menulis adalah orang-orang Yahudi, yang disusun kira-kira baru di abad kelima sebelum Masehi. Baru abad kelima ya. Kalau yang tadi Pak Hendritan bilang 1500 tahun, itu mungkin baru hikayat-hikayat yang turun. Ada hikayat-hikayat yang berpusat pada Musa, ada hikayat-hikayat yang berpusat pada Abraham, yang kemudian dijadikan satu oleh mazhab-mazhab pada zaman pembuangan Babel, ya, pada saat bangsa Israel dibuang ke Babilonia. Disusun baru di abad kelima sebelum Masehi. Septuagintanya baru jadi di abad kedua sebelum Masehi, kemudian beredar selama Yesus masih hidup juga udah ada, kemudian dikoreksi, akhirnya selesai di abad keempat Masehi. Jadi berapa ratus tahun gitu ya penyusunan Septuaginta ini. Sekarang berarti kalau orang Yahudi yang menulis ini dan menyusun ini, berarti kan harusnya orang Yahudi yang berhak menafsirkan ini gitu. Jadi menurut orang Yahudi tidak ada yang namanya satupun nubuat untuk Yesus di dalam tanah. Gitu. Kenapa tiba-tiba yang bapak-bapak pegang itu, Bible itu, tiba-tiba dikatakan bahwa Yesus sudah dinubuatkan di dalam kitab-kitab Musa, Mazmur, dan Nabi-Nabi. Kalau tadi Pak Hendritan mengatakan ada di Lukas 24 ayat 46, debat kita yang terakhir waktu itu kan saya tanya Pak, di mana di PL ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari hari ketiga. Kan di seluruh PL juga tidak ada kata-kata seperti itu Pak. Itu di Lukas 24 ayat 46. Ya kan? Berarti ada apa? Berarti ada harapan kosong dari penulis-penulis 4 gospel bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama sebenarnya. Karena di seluruh Perjanjian Lama tidak ada kalimat Mesias harus menderita dan bangkit di hari ketiga gitu, nggak ada. Di Pentateuch nggak ada, di Nevi'im nggak ada, di Ketuvim juga nggak ada. Ya, jadi kalau menurut kami sebenarnya kitab sucinya orang Yahudi yang berhak menafsirkan ya orang Yahudi. Kitab sucinya orang Kristen yaitu apa? PB. PB dari Matius sampai Wahyu. Karena penulis-penulis PB dari Matius sampai Wahyu, mereka semua mengutip dari Septuaginta. Sedangkan yang dikutip sudah dikoreksi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah PL itu yang sudah dijadikan satu dengan PB, yang ditempel oleh PB. Jadi seolah-olah bicara mengenai Yesus. Bapak begitu yakin bahwa Yesus ada di PL, tetapi sama sekali tidak ada di dalam tanah. PL bisa kelihatan seperti bicara mengenai Yesus karena PL sudah dirubah-rubah melalui Septuaginta. Tapi kalau aslinya ini, contoh waktu kita dulu pernah debat mengenai Yesaya 9 ayat 6. Di sini jelas-jelas untuk Hezekia gitu. Tidak ada untuk Yesus, tertulis di sini Hezekia dalam kurung ya. Itu artinya tafsir. Itu artinya tafsir dari orang Yahudi yang menulis ini. Nah, sekarang mungkin pertanyaan saya ingin saya tujukan sama seperti pertanyaan saya kepada Pak Budi Asali. Orang Kristen mana yang menyusun tanah ini gitu? Silakan Pak. Silakan. 1 minute. Saya sudah janji setiap pertanyaan 1 minute. Urean Bapak itu akan langsung patah dengan yang namanya Matius 23 ayat 2. Bacain Pak Gideon.